Wadidaw, wadidaw. Ekskavator. Dia hari ini membawa ikan pindang. Wow, keren. Dia mau bikin apa hari ini? Hei, ekskavator, kamu mau bikin apa? Saya mau masak oseng-oseng pindang. Oke, oke, siap. Wow. Bumbunya apa saja? Wow. Kita lihat 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 2 buah tomat dan cabai. Dan ini ikan pindangnya, menu utamanya. Teman-teman sekalian, ya, terlebih dahulu kita panaskan wajannya, kemudian kita kasih minyak. Sementara kita menunggu itu, ya, kita potong-potong cabai dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian, ya, hari ini ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Ingat, wahai saudara-saudaraku, teman-temanku, dimanapun Anda berada, hidup di dunia ini hanya satu kali, dan kita di dunia ini hanya, bahasa kasarnya, numpang lewat, ya. Maka manfaatkan sebaik mungkin kehidupan di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Dan ingatlah, tujuan manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingatkan, segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebaik-baiknya manusia sekarang ini adalah orang yang pandai mengatur niatnya, sehingga setiap niatnya, setiap yang dia lakukan itu bernilai ibadah, sehingga dia terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung dengan niatnya. Maka benar saya ingat dalam kitab Ta'lim Muta'alim ada sebuah ucapan seperti ini. Berapa banyak perkara dunia menjadi perkara akhirat, dan berapa banyak perkara akhirat menjadi perkara dunia. Maksudnya gimana? Ya, ketika perkara akhirat kita salah niatkan, kita ibadah, kita sholat, minta dari perhatian manusia yang lainnya, supaya dipandang orang alim, supaya dipandang orang pinter, supaya dipandang orang yang suci, yang bersih. Ketika kita minta pandangan manusia terhadap ibadah yang kita lakukan, padahal itu perkara akhirat, maka menjadi nilai dunia yang kita dapatkan hanya pujian-pujian daripada manusia itu sekeliling kita. Tapi ketika perkara dunia kita niatkan untuk akhirat, contoh seperti masak pada pagi hari ini, kita niat masak sesuatu yang halal, sesuatu yang baik, kemudian kita makan, kita niatkan, ya Allah, dengan makanan ini nanti, mudah-mudahan lantaran makanan ini nanti, ya Allah, Kau jadikan ini kekuatan, kesehatan pada diri hamba, sehingga hamba bisa mendekatkan diri kepadamu. Maka yang kita lakukan ini, masak, makan, itu bisa bernilai ibadah. Oke teman-teman, karena ini udah panas, kita masukkan terlebih dahulu pindangnya. Wow. 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 Goreng. Nah, sementara kita goreng, kita potong-potong, ya. Kita potong-potong. Oke, ekskavator. Apa yang dipotong-potong? Yang dipotong-potong adalah ini dia, tomat, bawang merah, bawang putih, dan lain sebagainya. Kembali apa yang saya katakan tadi, jadikan segala sesuatu semuanya bernilai ibadah. Ini ya pandai-pandailah
menata niatnya. Oke, jangan sampai tidak salah dalam meniatkan sesuatu. Ya, niatkan mulai sekarang, apapun yang kita lakukan, walaupun itu hal sepele, niatkan semuanya untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada awalnya tujuan kita diciptakan, tujuan kita di muka bumi ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, nantinya padahal kita di akhirat nanti, di yaumul hisab atau yaumul mahsyar, kita akan diminta pertanggungjawaban dari setiap apa yang kita lakukan, dan setiap helai napas kita itu akan dihitung, diminta pertanggungjawabannya. Napas kita ini kita gunakan untuk apa? Tidak boleh digunakan yang lainnya, hanya boleh digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, agar supaya aktivitas kita di dunia ini beribadah, ya itu tadi, memang amal dunia. Ya, maka pandai-pandailah untuk mengelola niat. Ya, bagaimana nantinya tidur kita, mandi kita, semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian jauhkan sifat pamer, ria, ingin dipuji oleh makhluk yang lainnya. Kenapa? Karena itu akan membuat ibadah-ibadah yang kita lakukan akan sia-sia, tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memang sudah beribadah lillahi ta'ala, niat hanya karena Allah Ta'ala, ya sudah, gak usah niat yang lainnya. Gak usah niat ingin dipuji makhluk, tidak usah niat ingin mendapatkan pahala. Pokok ibadah, ya sudah, ibadah saja. Ya, oke. Kembali hari ini contohnya kita masak ini, ya niatkan, ya Allah saya niat masak ini ya Allah untuk memberikan nutrisi kepada tubuh saya. Semoga dengan latar makanan yang saya masak ini menjadi sesuatu yang baik, membuat tubuh saya sehat, kuat, sehingga bisa beribadah kepadamu, sehingga bisa mendekatkan diri kepadamu, sehingga bisa menjalankan segala perintah-perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Maka masa kita ini nanti bernilai ibadah, makan kita juga nanti bernilai ibadah, dan apa yang kita makan menjadi sesuatu yang sehat, sesuatu yang berkah, dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ya, jadi ingatkan, ayo pandai-pandailah menata nih. Ya. Nah, tadi sudah saya katakan berapa banyak perkara dunia menjadi perkara akhirat, dan berapa banyak perkara akhirat menjadi perkara dunia. Oke. Ingatkan kembali. Ya. Jangan hanya fokus dengan masakannya saja, tapi fokuslah pada apa yang disampaikannya, ya. Ingat ya, semuanya akan diminta pertanggungjawabannya masing-masing ya. Maka manfaatkan waktu sebaik mungkin, manfaatkan sebaik mungkin waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pandai-pandailah menata niat. Mulai sekarang belajar menata niat. Oke. Ya, demi sekali lagi kepada yang telah menonton, saya ucapkan terima kasih. Ini keberlangsungan channel ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Oke. Thank you very much for your watching. Syukran kasir, barakallah, jazakumullah ahsanul jaza. Oke, jangan lupa like, comment, and share, dan bunyikan tanda loncengnya. Nah, ini tomat sudah kita potong-potong. Ya. Kita lihat dulu. Oh, ternyata ini sudah matang. Kita angkat. Nah, kita angkat. Nah.
Sudah, kita masukkan lagi. Oke. Masukkan lagi. Nah, sudah. Terus cabenya kita potong-potong biar tidak terlalu lama, kita skip saja ya. Nanti kita potong-potong dulu cabenya ya. Ini kan sudah dipotong-potong semua bumbunya. Kemudian ikannya sudah digoreng. Langsung kita masukkan bumbu potongnya terlebih dahulu, yaitu bawang merah, bawang putihnya. Oke, kita oseng terlebih dahulu bawang merah, bawang putih ya. Bawang merah, bawang putihnya kita oseng sampai harum ya, sampai harum. Kalau sudah harum ya, kemudian kita masukkan ini cabai, tomat dan lain sebagainya. Oke. Nah, kita tunggu keluar bau harumnya. Belum keluar bau harumnya ya. Nah, kita masukkan. Kita kasih garam secukupnya. Ini saja ya. Nah. Kalau udah matang semua seperti ini bumbunya ya, kemudian kita cemplungkan ikannya. Nah, ini ikannya kita masukkan satu persatu. Nah, udah. Kalau sudah seperti ini ya tinggal kita aduk, tinggal tunggu matangnya. Oke, teman-teman, gampang kan bikinnya? Nah, cuma seperti ini saja. Oke. Sekali lagi, thank you very much for your watching. Ya, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya. Sekali lagi terima kasih banyak atas tontonannya. Terima kasih banyak karena telah mendukung channel ini, dan mudah-mudahan keberkahan menghampiri kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.